dapat hadiah, Kem. Dari mana? Dari setir kanan ini. Dapat, wah hadiahnya gede loh, Kem. Sampai 4 jutaan. Nih, bisa. Nah, mau dapetin hadiah sebesar itu juga? Langsung aja baca syarat dan ketentuan yang ada di kolom deskripsi atau bisa klik link di atas agar bisa mengikuti giveaway setir kanan. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa ikutan ya. Halo guys, balik lagi sama gue, Aditya Perdana Putra, di channel Setir Kanan pastinya. Dan pada video kali ini gue akan membuat video yang singkat-singkat aja, ringan aja, yaitu berupa tips and trick merawat mobil bertransmisi matic. Dan gue akan menyimpulkan menjadi 7 tips merawat mobil matic. Nah, apa aja itu tipsnya? Langsung aja simak videonya sampai habis. Oke, kita masuk yang tips pertama. Nah, tips yang pertama ini adalah kita biasakan terlebih dahulu memanaskan mobil kita di pagi hari sebelum kita menggunakannya sehari-hari. Karena dengan begitu, gearbox kalian pasti akan terlumuri oleh oli maticnya dengan sempurna, dengan maksimal, dan bisa menyebabkan umur transmisi tersebut berumur panjang. Jadi nggak akan cepat rusak dan nggak akan cepat haus komponen-komponen yang ada di dalam transmisi matic tersebut. Jadi biasakan tuh, jangan pernah lupa sebelum digunakan, panasin dulu mobilnya secara maksimal. Oke, kita masuk ke tips yang kedua, yaitu kalian jangan sampai terlambat untuk mengganti oli matic mobil kalian gitu ya. Karena misalkan kalau kalian mengganti oli maticnya terlambat, bisa bahaya banget buat komponen atau transmisi matic pada mobil kalian. Yang pertama, mungkin bisa cepat haus gitu ya, tidak berjalan secara maksimal atau tidak berfungsi secara maksimal. Lalu yang paling parahnya, bisa jebol transmisi maticnya. Nah, kalau udah jebol, pastinya mobil kalian nggak akan bisa digunakan lagi. Jadi, biasakan mengganti oli matic secara rutin. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga ini adalah biasakan jika kalian ingin memindahkan persneling mobil kalian dari posisi R ke D atau sebaliknya, atau ingin pindahkan ke posisi parking atau ke netral misalkan, itu biasakan posisi mobil kalian diam terlebih dahulu, baru kalian pindahkan gigi atau pindahkan persneling tersebut gitu ya. Karena memang kalau kita paksakan masih dalam kondisi sedang berjalan lalu kita pindahkan, itu bisa merusak kopling atau komponen yang ada di transmisi matic tersebut. Dan sudah bisa dipastikan umur transmisi tersebut tidak akan panjang. Dan paling parahnya, mobil atau transmisi maticnya bisa nyentak atau jadi suka nggak halus perpindahannya. Dan paling parahnya transmisinya bisa jebol. Nah, itu akan bahaya dan mobil kalian nanti nggak akan bisa digunakan kalau misalkan transmisi jebol. Jadi jangan biasakan hal tersebut dilakukan pada mobil kalian. Oke, sekarang kita masuk tips yang keempat. Nah, tips yang keempat ini adalah jangan pernah biasakan mobil kalian berada di posisi atau persneling drive atau posisi D di saat mobilnya berhenti, entah di keadaan kemacetan ataupun di lampu merah gitu ya. Jadi biasakan di saat berhenti walaupun cuma sekian detik langsung pindah ke posisi netral, karena dengan begitu bisa memperpanjang umur dari transmisi mobil matic kalian. Karena yang kita tahu mobil matic kan kalau kita pindahkan ke D, mobilnya akan bisa jalan sendiri. Dan artinya komponen tersebut akan terus berputar. Nah, kalau kita nggak pindahin ke posisi netral, komponen tersebut akan terus berputar, namun kita paksakan untuk berhenti. Dan itu bisa memperpendek umur dari transmisi tersebut. Oke, kita masuk tips yang kelima, yaitu khusus untuk transmisi yang matic, tapi ada unsur triptonic atau ada pedal shift-nya gitu ya. Nah, jangan pernah membiasakan kalian melakukan downshift atau menurunkan gigi menggunakan pedal shift tersebut pada RPM tinggi, karena dengan begitu, itu tandanya kalian mempercepat umur dari transmisi matic pada mobil kalian gitu ya. Karena yang kita tahu, walaupun triptonic bisa memindahkan secara semi manual, tapi pada dasarnya mobil itu adalah mobil matic yang sudah diatur RPM-nya untuk melakukan downshift atau kenaikan gigi yang sudah ditentukan dari RPM tersebut gitu ya. Jadi jangan pernah memaksakan selalu memindahkan atau menurunkan gigi pada RPM tinggi, karena bisa mempercepat umur dari transmisi mobil kalian. Oke, sekarang kita masuk yang keenam tipsnya. Tips yang keenam ini adalah jangan pernah membiasakan atau memberanikan diri untuk menerjang banjir atau membersihkan ruang mesin pada mobil matic gitu ya. Jadi transmisi matic itu terkenal lebih mahal untuk biaya maintenance-nya, dan komponen-komponennya juga bisa terbilang harganya lebih mahal dibandingkan dengan transmisi manual. Dan bisa dikatakan kalau terkena air dan sebagainya, apalagi komponen mobil-mobil matic sekarang itu kan banyak yang sudah elektrik, jadi bisa cepat rusak dan bisa membahayakan dari mobil atau transmisi mobil matic kalian. Jadi jangan pernah memberanikan diri untuk membersihkan ruang mesin langsung dengan menyemprotkan air ataupun menerjang banjir
di saat sedang berada di banjiran atau ada genangan air lalu kalian paksa. Itu jangan pernah dibiasakan seperti itu. Tips yang terakhir atau yang ketujuh adalah kalian harus pastikan temperatur mobil kalian itu berada di suhu yang normal atau suhu dengan yang seharusnya gitu ya, tidak overheat dan lain sebagainya. Karena memang bisa menyebabkan kerusakan pada transmisi matic pada mobil kalian kalau misalkan suhunya di atas rata-rata. Jadi bisa dipastikan terlebih dahulu di saat berpergian jauh atau sudah dipakai terlalu lama mobilnya, usahakan terlebih dahulu pastikan suhu mesinnya dan diistirahatkan juga mesin mobil kalian karena memang transmisi tersebut kan cepat panas gitu ya. Jadi biar umurnya panjang dan tidak mudah rusak transmisinya, biasakan cek temperatur dan istirahatkan mobil jika setelah berpergian lama atau digunakan secara lama. Oke guys, itu tadi 7 tips ringan dan singkat mengenai merawat mobil bertransmisi matic. Jadi bisa langsung kalian praktekin dan langsung kalian biasakan pada mobil kalian gitu ya, biar umur transmisi atau komponen pada mobil matic kalian bisa berumur panjang dan tidak cepat rusak. Nah, itu tadi 7 tipsnya. Dan mungkin menurut gue cukup sekian video kali ini. Dan pastikan jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. So, gue Aditya Perdana Putra pamit undur diri. See you guys in the next video. Bye-bye.